Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Paripi dari kelas 12 TKJC. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi server SoapSuite pada pelajaran teknologi layanan jaringan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian PBX. PBX adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas atau untuk publik. Bisa dilihat contohnya pada gambar di sini. Lanjut ke jenis-jenis PBX. Jenis-jenis PBX ada beberapa. Yang pertama PMBX. PMBX adalah Private Manual Branch Exchange, merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Dengan sistem ini, penelepon melakukan panggilan telepon melalui operator dengan cara menekan nomor khusus operator terlebih dahulu. Kemudian dapat berhubungan langsung dengan nomor telepon luar yang dituju. Contohnya ada telepon masuk ke Universitas ABC, kemudian penelepon menghendaki untuk tersambung dengan bagian akademik pada ekstensi 344. Selanjutnya, penelepon meminta bantuan operator tersebut untuk melakukan forward panggilan ke bagian akademik. Sistem forward panggilan ke bagian akademik sistemnya dengan contoh ini merupakan generasi awal teknologi PBX yang telah ditinggalkan. Jenis yang kedua adalah PABX, Private Automatic Branch Exchange, merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui. Dengan sistem ini, penelepon dapat melakukan panggilan telepon langsung terhadap nomor telepon yang dituju dengan cara menekan nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar, kemudian menekan nomor telepon yang dituju. Berkembang PABX yang telah mengadopsi teknologi elektronik dengan sistem terprogram yang mampu bekerja secara otomatis untuk menangani sesi panggilan dalam jumlah banyak tanpa memerlukan campur tangan operator. Lain dengan halnya yaitu PMBX. Kelemahan dalam PMBX yang kurang responsif dan efektif ketika menangani panggilan pada sesi komunikasi telepon dalam jumlah besar, menyebabkan sering kali terjadi delay atau kualitas suara yang kurang bagus. Lanjut ke jenis selanjutnya adalah PABX atau Electronic Private Automatic Branch Exchange. Beberapa produsen sistem PABX membedakan produk mereka dari yang lain dengan membuat jenis pertukaran cabang pribadi baru, menawarkan pertukaran cabang terkomputerisasi, dan usaha informatik menawarkan pertukaran cabang otomatis di pribadi elektronik. Perkembangan teknik persinyalan sesi komunikasi panggilan dengan PABX dibedakan dengan memisahkan sistem sinyal dan data melalui mekanisme signal and control switching elektronik. Melalui sistem persinyalan yang dikirimkan oleh perangkat telepon menuju sistem PABX akan diidentifikasikan sebagai dasar. PABX menentukan jalur yang tepat untuk sampai pada perangkat tujuan. Setelah jalur komunikasi melalui relay otomatis ditetapkan, baru data suara akan dilewatkan melalui jalur tersebut. Selanjutnya ada jenis KTS atau Key Telephone System. Key Telephone System adalah sistem switching di sisi pengguna yang dalam operasinya dapat dihubungkan dengan PSTN dan menggunakan pesawat Key Phone sebagai perangkat terminalnya. KTS merupakan teknologi yang dapat dikatakan sebagai versi minimalis dari sistem PBX. Hal ini dikarenakan KTX hanya menyediakan mekanisme switching jalur dari jaringan PBX International Telephone Network menuju STO, Central Telepon Otomatis, atau pusat penyediaan jalur telekomunikasi. Cara kerjanya cukup sederhana. Setiap permintaan panggilan dari perangkat telepon yang menggunakan layanan PBX dengan tujuan perangkat telepon di luar jaringan akan dilewatkan oleh PBX menuju KTS. Oleh perangkat KTS, data tersebut baru akan diidentifikasi dan ditetapkan jalur yang tepat menuju STO. PNX, Packet Network Exchange. Pertukaran paket antar jaringan adalah protokol jaringan komputer yang digunakan oleh sistem operasi Novell Network pada akhir dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an. IVX adalah
Protokol komunikasi tanpa koneksi seperti halnya internet protokol dan user datagram protokol yang kumpulan protokol TCP atau IP. PABX generasi awal hanya mampu mengelola sistem telekomunikasi jaringan telepon internal, misalnya dalam perusahaan, gedung, dan kampus, baik dalam prosedur penomoran maupun sebagai pusat pengendalian jalur komunikasi. Perkembangan teknologi VoIP. Baca kembali materi sebelumnya di buku TLJ kelas 11 bab 4, ada di situ pelajarannya, yang memungkinkan komunikasi suara melalui perangkat komputer berbasis jaringan TCP atau IP, menyebabkan PABX mulai mengembangkan teknologi VANX. Dengan VANX, PABX mampu melayani komunikasi telepon, baik analog maupun telepon digital VoIP secara bersamaan. Selanjutnya, sistem PABX dan paparan informasi yang dalam tentang sistem PABX tersebut. Selanjutnya ada PABX digital. PABX yang satu ini merupakan salah satu jenis PABX yang memiliki output data digital. Jenis PABX ini bisa digunakan kabel telepon 4 kawat, memiliki beberapa fitur seperti conference call, serta menggunakan telepon khusus untuk menyambungkan karena harus terlebih dahulu dikonversi dari data digital menjadi suara. PABX digital merupakan teknologi terbaru dari sebelumnya, dan kelebihannya adalah di mana masing-masing pesawat teleponnya dapat berfungsi sebagai operator konsol. Jenis PABX dengan keluaran dalam bentuk data digital. Jenis ini memerlukan perangkat keras converter untuk mengubah data digital menjadi data analog atau suara melalui pesawat telepon khusus atau digital. PABX digital memiliki ciri khusus, yaitu media penghubungnya menggunakan kabel telepon dengan core 4 kawat tembaga. Lanjut ke PABX analog. PABX jenis ini merupakan yang mempunyai output atau extension sebagai sinyal analognya. PABX ini udah menggunakan sinyal analog seperti sinyal line telepon sehingga tidak membutuhkan telepon khusus. Kelebihan PABX jenis ini adalah Anda tidak perlu menyiapkan telepon khusus. Banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk membeli alat ini, dan untuk penjualan PABX analog Panasonic ini bisa didapatkan di tempat yang terpercaya seperti di Indocomo. Ciri utama jenis ini adalah hasil keluaran data yang dihasilkan berupa data analog atau suara, sehingga tidak memerlukan perangkat khusus. Sistem ini pernah populer di era tahun 1990-an sampai 2000. Seringkali teknologi analog ini berkembang dengan koneksi internet berbasis ADSL yang kini mulai ditinggalkan karena tidak mampu berjalan dengan cepat. Media penghubung dalam PABX dengan telepon analog menggunakan kabel dengan 2 inti kawat. Selanjutnya PABX hybrid. PABX jenis ini adalah PABX yang gabungan antara PABX analog dan PABX digital, dan memiliki 4 kabel di setiap outputnya. Dengan gabungan kedua PABX Panasonic di atas, fitur yang didapatkan menjadi semakin lebih baik karena adanya fitur-fitur baru maupun fitur lama yang ditambahkan dan ditanamkan kembali. Mesin PABX Panasonic KX DDA 600 merupakan salah satu mesin PABX hybrid yang sudah ada di pasaran dengan berbagai fitur yang ada dan kegunaannya yang fleksibel. Sebaiknya Anda memiliki mesin hybrid ini untuk digunakan di kantor maupun di rumah. PABX hybrid merupakan teknologi perpaduan antara PABX digital dan analog. Perangkat ini mempunyai 4 kabel atau 2 pasang kabel, sepasang untuk kabel analog dan sepasang lainnya untuk kabel digital. PABX berbeda dengan PABX yang lainnya. Terciptanya PABX jenis ini karena meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan. IP PABX merupakan jaringan data IP, Internet Protocol, sebagai jaringan untuk mengirim berbagai percakapan dalam bentuk paket data. IP PABX juga mampu dijalankan dengan sistem analog dan digital, serta tentunya jaringan data IP. Fungsi dari PABX jenis ini yaitu bisa dijadikan sebagai IP PABX merupakan teknologi terbaru dari PABX dengan sambungan komunikasi yang tidak lagi terbatas pada jaringan telepon analog ataupun telepon digital, tetapi dapat diintegrasikan dengan jaringan komputer. Sebagai perangkat and devices dalam sistem ini, Anda dapat menggunakan IP phone atau beberapa shop phone. Ciri utama sistem ini adalah menggunakan kabel UTP berkonektor RJ45 sebagai media sambungnya.
Lanjut, D. Sistem PABX berdasarkan isi link atau penghubung dan paparkan informasi yang dalam tentang sistem PABX. Yang pertama, ada hunting group, sekelompok nomor ekstensi yang diatur dalam proses panggilan tertentu. Contohnya, terdapat satu hunting group dengan 5 nomor ekstensi, yaitu nomor 1001, 1005. Panggilan masuk akan diterima oleh ekstensi 1001. Jika tidak dijawab akan diteruskan ke 1002. Jika setelah menghubungi semua ekstensi dalam grup masih tidak ada jawaban, sistem akan mengirimkan sinyal sibuk ke pemanggil. Pengaturan algoritma panggilan pada hunting group dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada BRA atau Basic Rate Access. ISDN atau Integrated Service Digital Network merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN Integrated Digital Network yang menyediakan hubungan digital dari ujung satu pelanggan ke ujung pelanggan lain secara digital, end-to-end digital connectivity. Untuk proses transformasi informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar, untuk mengakses ISDN, ITU telah menetapkan dua jenis tipe, yaitu Basic Rate Access atau BRA untuk jalur akses individu dengan struktur kanal 2B plus D atau 192 kbps, dan Primary Rate Access atau PRA untuk jalur akses PABX dengan struktur kanal 23B plus D atau setara dengan 1544 kbps, 30B plus D atau 2048 kbps. Untuk mengetahui proses kerja dari ISDN, khususnya BRA dan PRA, perlu dibuat simulasi yang dapat menggambarkan bagaimana proses data ditransmisikan dari terminal ke network interface. Karakteristik dari BRA adalah tersedianya dua jenis saluran, yaitu dua buah channel B yang masing-masing beroperasi pada kecepatan 64 kbps dan sebuah saluran kontrol atau delta atau channel D yang dapat beroperasi pada kecepatan 16 kbps. Fungsi channel B untuk menangani sambungan data suara atau pengguna, sedangkan channel D digunakan untuk kombinasi data, kontrol atau persinyalan, serta pengoperasian paket data jaringan berbasis X.25 dalam penggunanya. Dua buah channel B dapat digabungkan menjadi satu kanal dengan total data rate sebesar 128 kbps. Hal ini seringkali diimplementasikan dalam sistem ISDN PABX berskala kecil. Contohnya pada perumahan dan home industry. Lanjut, jenis lainnya adalah DID, Direct Inward Dialing. Direct Inward Dialing disebut juga Direct Dial-in di Eropa dan Oseania adalah layanan telekomunikasi yang ditawarkan oleh perusahaan telepon kepada pelanggan yang mengoperasikan sistem pertukaran cabang. Layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Dengan DID, perusahaan dapat menetapkan nomor telepon prepaid untuk setiap karyawan, tanpa memerlukan saluran telepon fisik yang terhubung ke PBX untuk setiap koneksi. Integrated Service Digital Network (ISDN) adalah sebuah sistem jaringan telekomunikasi yang dirancang untuk memungkinkan integrasi layanan suara, data, gambar yang ditransmisikan sebagai digital melalui kabel tembaga telepon bisa atau wireless yang dapat menghasilkan kualitas suara yang lebih baik daripada telepon analog. ISDN secara luas adalah kumpulan protokol untuk membangun dan memecah koneksi, sirkuit switched, dan memungkinkan fitur-fitur panggilan yang lebih advance bagi pengguna. Primary Rate Access atau PRA
atau macro access terdiri dari 30 B channel dan 1 D channel dengan bandwidth 64 kbps serta channel timing dan alarm dengan bandwidth 64 kbps 30 B plus 1 D sehingga mempunyai bitrate total 2048 kbps atau 2 Mbps E1 atau yang dikenal dengan PCM 3030. Arsitektur PBX terdiri dari 6 bagian. Apa fungsinya? Yang pertama ada signaling chart. Signaling chart berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF, Decadic Pulses, serta proses signaling VRX dengan Central Public atau MFC atau DTMF atau Decadic Pulses. Yang kedua ada line chart. Line chart adalah titik koneksi yang menjadi penghubung antara kanal extension dan sentral. PBX bagian ini merupakan sebagai boards atau baterai, overload, ringing, signaling, coding, atau serta hybrid and testing. Trunk chart merupakan terminasi atau antarmuka penghubung antara jalur trunk menuju PSTN dan pengaturan PBX. Tugas utama bagian ini adalah mengontrol trafik saluran trunk, mengonversi channel signal dengan internal signal pada PBX dan sebagai antarmuka penghubung signaling dengan sentra publik atau PSTN. Yang keempat, switch chart. Switch chart berperan sebagai switch antar komponen LAN card atau port extension jika terjadi panggilan secara internal dan menjembatani komunikasi antara LAN card dan port trunk chart ketika terjadi panggilan dari luar, sebagai contoh outgoing calling and incoming calling. Yang kelima ada prosesor card bertugas sebagai pusat pengontrol yang mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan seperti maintenance, operation, call processing, billing, dan safeguarding. Selanjutnya ada IFR, Interactive Voice Response atau Operator Switchboard. IVR bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk atau incoming call yang dikendalikan oleh mesin, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia. Selanjutnya ada sistem hunting. Cari informasi apa itu sistem hunting. Sistem hunting adalah dapat diartikan sebagai grup kanal pengguna yang dilengkapi dengan sebuah nomor panggilan. Jika nomor tersebut dipanggil, pemanggil akan terkoneksi dengan salah satu sambungan bebas koneksi yang terjadi antara sistem hunting dan public exchange atau dikenal dengan central public, mempunyai kanal yang disebut dengan subscriber LAN. Metode hunting mempunyai nomor panggilan yang dikenal dengan istilah DNG atau dial number group. Selain DNG, sistem hunting juga mempunyai nomor kanal atau saluran yang disebut dengan DNP atau dial number path. Selanjutnya ada gambar contoh perbedaan PBX dan sistem hunting. Yang pertama, sistem hunting memiliki sebuah nomor panggilan yang dikenal dengan sebutan DNG atau dial number group, sedangkan PBX adalah nomor operator. Yang kedua, memiliki beberapa nomor saluran DNV, dial number path, sedang PBX nomor saluran setiap telepon disebut dengan extension. Yang ketiga, dapat memanggil DNP secara langsung meskipun tanpa DNG agar dapat tersambung, sedangkan PBX agar dapat tersambung pada pesawat telepon dengan extension tertentu Anda harus melalui operator dan lain-lain. Kalian bisa saja membaca di sini. Ada 6. Jelaskan jenis-jenis hunting. Yang pertama ada circular hunting. Pada circular hunting, proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau di dial. Sebagai contoh, dalam sistem hunting ini terdapat 7 member. Kemudian dalam satu waktu ada proses dialing member keempat. Sistem akan memulai pencarian mulai dari member keempat hingga urutan member terakhir. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan ke member ke-1 sampai ke-3. Jika tetap tidak ditemukan, akan berlanjut ke member yang berada di grup berikutnya, dan terus seperti itu.
Yang kedua ada regular hunting. Regular hunting akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor dialing yang ditekan atau di dial. Process hunting berlanjut berdasarkan member yang sedang dalam kondisi idle atau tidak berada dalam kondisi panggilan. Jika tidak ditemukan hunting, dilanjutkan member pada grup selanjutnya. Yang ketiga ada 2 WF dan 2 WB, merupakan jenis hunting linear yang sering diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Tujuannya mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. Mekanisme 2 WF dilakukan berdasarkan urutan member dari urutan terkecil menuju urutan terbesar, ascending. Adapun tipe 2B merupakan kebalikan, dimulai dari urutan terbesar kemudian menuju urutan terkecil, descending. Selanjutnya ada GUCD dan UCD. Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian dilakukan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating. Perbedaan antara GUCD dan UCD terletak pada hal berikut. Yang pertama, UCD adalah mekanisme hunting yang dilakukan secara acak dalam grup member. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan secara normal seperti mekanisme sirkular. Yang kedua, GUCD merupakan kebalikan dari UCD. Pada GUCD, awal hunting terhadap member ialah ditemukan terlebih dahulu, menghindari proses acak. Selanjutnya ada ANNC hunting. Tipe ANNC hunting memiliki konsep kerja mirip dengan GUCD. Perbedaannya adalah ANNC proses terminating yang ditujukan pada announcement. Teknologi shift session initiation protocol. Yang pertama, apa fungsi shift? Fungsi shift adalah menentukan standar dalam proses signaling dan pengontrolan sesi komunikasi dalam paket komunikasi telepon. Lebih tepatnya dapat dideskripsikan sebagai protokol dalam proses pengiriman sinyal dan mekanisme pengontrolan yang bekerja pada application layer agar digunakan untuk membentuk, mengubah, dan mengakhiri sebuah sesi komunikasi berbasis multimedia antar pengguna. Pengertian sesi komunikasi berbasis multimedia adalah proses transfer data yang terjadi antar user, baik itu data audio, video, maupun teks. Tidak seperti TCP yang langsung bersentuhan langsung dengan data dan pengguna. Shift hanya bersifat sebagai layanan yang menjadi dasar beroperasinya protokol lain dalam hal komunikasi. Contohnya SDF atau Session Description Protocol yang berfungsi menentukan dan mendeskripsikan terjadinya sebuah sesi komunikasi multimedia. RTP atau Real Time Transport Protocol untuk proses transmisi data yang dilakukan secara real time. Kemudian protokol MegaCo Media Gateway Control Protocol sebagai standar protokol komunikasi dengan jaringan publik telepon atau PSTN. Selanjutnya B, tahap membangun dan mengonfigurasi jaringan berbasis shift. Yang pertama ada user location. User location merupakan patch yang wajib Anda tentukan terlebih dahulu dengan cara mengobservasi lokasi pengguna yang akan dihubungkan dan saling berkomunikasi. Yang kedua ada user availability. Adalah patch analisis keterlibatan dan partisipasi berbagai elemen pengguna ketika melakukan komunikasi. Yang ketiga ada user capability, desain jenis media dan aspek-aspek penentu terhadap protokol dan media yang akan digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya jenis aplikasi yang digunakan. Selanjutnya ada session setup, digunakan sebagai tanda yang mewakili dimulainya sebuah proses komunikasi antara pemanggil dan penerima. Selanjutnya session management. Setelah keempat tahapan tersebut terpenuhi, dilanjutkan phase transfer, modifikasi, dan pengakhiran sesi komunikasi. Content message dalam shift. Request atau message adalah pesan yang dikirimkan oleh perangkat pengguna kepada server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh pengguna. Dalam pengiriman pesan request dari klien ke server, ada beberapa jenis elemen penting dalam konten pesan tersebut. Yang pertama ada register, dapat difungsikan oleh pengguna dalam membuat
daftar baru tentang informasi, kontak respon yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan. Yang kedua, ACK merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah menerima respon yang berakhir setelah adanya request in feed. Yang ketiga, by pemberitahuan yang dikirimkan oleh klien pada server bahwa sesi percakapan akan diakhiri. Yang keempat, cancel digunakan untuk membatalkan request message ketika belum memperoleh balasan dari server. Yang kelima, invite. Ini digunakan untuk memberitahukan ban atau user baru atau layanan lain yang di-load dalam komunikasi. Yang keenam, ada option digunakan untuk menampilkan kapas server. Yang ketujuh, update memberikan informasi bahwa server melakukan tindakan modifikasi keadaan sesi tanpa mengubah kondisi dialog. Yang kedelapan, ada refer, berarti meminta klien untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan. Yang kesembilan, ada flags, dikirimkan sebagai tanggapan terhadap respon sementara atas permintaan yang dikirimkan klien. Yang ke-10, subscriber, yaitu menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada klien secara berkala tentang adanya informasi baru. Yang ke-11, notify, berarti memberikan informasi baru pada pengguna. Yang ke-12, ada publish, yang mempublishkan event layanan ke server. Yang ke-13, ada message, adalah membagikan pesan melalui aplikasi instant message. Yang ke-14 dan yang terakhir adalah info, mengirimkan informasi mid session tanpa mengubah session stats. Selanjutnya, response. Response merupakan pesan sebagai umpan balik dari server terhadap request yang dikirimkan oleh klien. Pesan tersebut berisi tentang jenis operasi yang diinginkan oleh pengguna. Ada beberapa jenis kode respon dari server yang dapat Anda pahami, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1XX disebut dengan profesional atau sementara, yang memberikan informasi bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan. Yang kedua, ada 2XX disebut dengan sukses, yang memberikan informasi bahwa request telah berhasil diterima dengan baik. Permintaan tersebut dikenal dalam daftar operasi yang tersedia dan telah disetujui oleh untuk dieksekusi. Yang ketiga, 3XX atau sering disebut redirection, yang mendeskripsikan bahwa request yang diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lebih lanjut. Yang keempat, 4XX atau client error, yang menunjukkan kesalahan pada request pada baris sintaksnya sehingga server tidak dapat mengenali dan berakibat kegagalan dalam sistem pemrosesannya. Yang kelima, ada 5XX disebut dengan server error, yang menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan klien. Yang keenam, ada 6XX dengan global failure code, yang memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan klien tidak dapat dikerjakan oleh server. Selanjutnya, yang terakhir, D, elemen pendukung shift. Dalam komunikasi voice, apakah fungsi dari elemen? Yang pertama, user agent. User agent terdiri atas UAC, user agent client, atau UAS, user agent server. UAC berperan mengirimkan permintaan shift dan akan diterima oleh UAS. Kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respon layanan shift. Karakteristik telepon berbasis shift adalah model komunikasi klien server yang juga menyediakan fitur telepon seperti calling, answer, dial, reject, call hold, dan call transfer. B, shift proxy server. Elemen ini juga terdiri atas UAS dan UAC yang bekerja sebagai komponen perantara antar komponen dalam jaringan. Server proxy memainkan peranannya dalam menentukan alokasi routing dan menjamin bahwa pengiriman request dari klien ke server akan lebih cepat dan dekat rutenya. Selain itu, server proxy juga berhak mengatur kebijakan bahwa pengguna dapat melakukan dialing dan percakapan atau tidak. Shift proxy server yang mampu merutkan pesan ke banyak penerima disebut dengan forking proxy, artinya forking request dalam menangani beberapa permintaan dalam sebuah layanan. Yang ketiga, ada redirect server, merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respon 3XX
pada setiap permintaan yang diterima. Selanjutnya, request tersebut diarahkan pada klien yang dituju dengan cara menghubungi alamat URI. Yang keempat, ada register, merupakan endpoint dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima permintaan register dari klien, mencatat dan menyimpan alamat dan parameter dari setiap user agen. Yang kelima, session border controlling, pembentukan sesi komunikasi dapat dilakukan melalui user agen secara back-to-back. Session border controlling berfungsi menjembatani komunikasi antara user agen dan server SIP pada setiap layanan yang dijalankan, termasuk network topologi, hiding, dan NAT firewall. Yang terakhir, gateway. Gateway dapat digunakan untuk mengkoneksikan jaringan SIP ke jaringan lain seperti jaringan PSTN dan jaringan paket switch. Oke, sekian dari saya. Ini saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat.